demi untuk mengikuti syariat Nabi, Nyai menikahi 4 suami. Karena ada yang bertanya ya, ada yang bertanya tentang sunnah Nabi seperti itu. Jadi sebetulnya sunnah Nabi yang wajib diikuti itu yang sebenarnya itu yang seperti apa? Ada saudara kita atau sahabat kita ada yang tanya seperti itu ya. Jadi saya pribadi memang mengikuti sunnah Nabi. Jadi saya ceritakan pribadi saya aja ya, seperti itu. Jadi benar saya demi untuk mengikuti sunnah baginda Nabi, saya menikahi 4 suami. Suami saya yang pertama bernama Syariat. Jadi saya harus menikahi Syariat dengan benar, supaya suatu saat nanti apabila pemahaman naik ke tingkat hakikat, itu kita tidak menyepelekan orang-orang Syariat, atau setidaknya kita tidak berselisih paham dengan orang-orang Syariat. Jadi apabila kita benar-benar menikahi syariat dengan benar, kita tidak akan pernah berselisih paham dengan faham syariat. Kita juga tidak membenci faham syariat. Seperti itu. Nama suami saya yang kedua adalah Tarikat. Jadi saya dituntut harus sama seperti sunnah Nabi, seperti itu. Yang menuntut saya siapa? Ya saya sendiri, diri saya pribadi gitu. Jadi saya menikahi Tarikat dengan sebenar-benar perjalanan, seperti itu. Jadi saya menjalani di semua 4 itu saya harus betul-betul menjalani, sehingga saya dapat suatu pembelajaran daripada apa yang sudah saya alami. Jadi katakanlah pengalaman itu adalah guru ya, pengalaman itu adalah guru yang katakan sangat luar biasa ya buat saya, seperti itu. Jadi sebelum kita mengalami, belum bisa kita dikatakan dapat ilmu sejati ya, seperti itu. Sebelum kita mengalami sendiri. Itu nama suami saya yang kedua. Itu namanya Tarikat. Suami saya yang ketiga namanya Hakikat. Jadi saya harus menikahi hakikat ini dengan sebenar-benar pernikahan. Seperti itu. Karena tanpa kita berhakikat, maka syariat kita batal, sia-sia. Nah, daripada tarekat tadi atau menjalani tadilah saya mendapatkan hakikat, seperti itu. Jadi yang namanya hakikat itu, ini contoh ya. Ketika saya menceritakan sesuatu atau ketika saya menyebut nama sesuatu, itu hakikat diri saya harus menyaksikan apa yang saya sebut, menyaksikan kebenaran wujud daripada apa yang saya sebut tadi, seperti itu. Itu baru namanya benar-benar menikahi hakikat ya. Jadi nggak omong kosong. Apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita kisahkan, kita melihat sesuatu yang kita kisahkan tadi itu dengan nyata, dengan benar. Sehingga apabila seseorang bertanya suatu saat nanti ya, ketika seseorang bertanya, kamu bisa mengajarkan sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu jalani, seperti itu. Jadi praktek itu penting. Untuk mendapatkan hakikat, kamu harus benar-benar menjalani, harus benar-benar kamu berpraktek ya di dalam perjalanan tadi itu. Itu nama suami saya yang ketiga. Di nama suami saya yang keempat itu adalah Makrifat. Saya harus betul-betul menikahi Makrifat, seperti itu. Dia namanya Makrifat ini adalah pengenalan ya. Kita mengenal kepada apa? Mengenal kepada apapun yang kita ingin ketahui. Jangan hanya sebatas kenal nama, karena kalau hanya sebatas kenal nama, kita tidak akan mendapatkan hakikat. Jadi yang namanya mengenal itu harus wujud, harus wujudnya dulu dikenali. Setelah kita mengenali wujudnya, barulah kita mendapatkan hakikat daripada si wujud tadi itu.
Ini contoh ya, saya mengatakan buah semangka karena saya sudah pernah melihat wujud daripada semangka. Ketika saya mengatakan semangka, saya melihat wujud di dalam hakikat diri saya. Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat mengandung hakikat, seperti itu. Apapun itu, karena segala sesuatu yang disebut oleh lesan itu adalah nama. Jadi segala apapun yang kamu sebutkan, sebetulnya kamu tuh menyebutkannya nama, tinggal kamu mencari wujudnya. Nah, supaya apabila kamu bercerita tentang sesuatu, kamu melihat kebenarannya. Nah, seperti itu, di dalam hakikatnya kamu melihat kebenaran apa yang dari apa yang kamu ceritakan tadi itu baru bisa dikatakan ceritamu itu benar, nggak dusta gitu. Lalu kemudian tidak hanya itu, saya menikah 24 sifat nabi juga harus saya nikahi. Tidak hanya 24, bahkan 99 asmaul husna harus saya nikahi, wajib. Seperti itu. Karena kalau saya tidak menikahi semuanya, saya tidak akan bisa tunggal dengannya. Seperti itu. Jadi memang harus betul-betul gimana ya, kita bisa bersatu, benar-benar bersatu tuh ya, seperti kamu dan suamimu atau kamu dengan istrimu. Dulu sebelum kamu menikah belum bisa dikatakan satu. Setelah kalian menikah baru bisa dikatakan satu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu sebetulnya sunnah Nabi itu seperti itu. Bukan menikahi 4 wanita, akan tetapi menikahi sifat daripada ilmu rahasia. Itu yang benar. Jangan telan mentah. Kalau kamu telan mentah, akhirnya apa? Menikahi nafsu wanita. Itu yang sedang kebanyakan terjadi tuh, kayak itu. Bungul. Tahu bungul? Jadi nikahi dengan benar. Nikahi dengan benar semua pengetahuan yang kamu miliki, apalagi kalau kamu memang orang bertauhid ya, memang betul-betul orang berlaku di jalan tauhid. Nikahi semua yang kamu ketahui. Selama kamu tidak menikahi apa yang kamu ketahui, kamu tidak akan mendapatkan rahasia daripada sesuatu tadi itu. Gitu. Karena setelah menjadi milik kita, baru kita akan tahu rahasianya. Sama seperti pasanganmu, sebelum kamu berpasangan sama dia, paling yang ditunjukkan yang baik-baik aja kan, begitu, yang buruknya disembunyikan. Begitu kamu menikah dengannya, kamu tidak akan melewatkan satupun rahasia dirinya. Dengan ilmu pun sama seperti itu, seperti syariat. Kalau kamu menikahi syariat dengan benar, sebenar-benar pernikahan, kamu pasti tahu yang dimaksud rahasia daripada syariat itu seperti apa. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Itu. Jadi itulah kisah Nyai ya. Demi untuk mengikuti sunnah Nabi, Nyai rela menikahi 4 suami. Namanya sudah saya sebutkan tadi ya. Makasih. Salam satu jiwa.